Jenazah almarhum Dr. Sinyo Hari Serundayang disemayamkan di kantor Wali Kota Bitung Kamis 18 Februari 2021. Jenazah mantan Wali Kota Bitung 3 periode itu tiba di kantor Wali Kota Bitung bersama rombongan keluarga besarnya pada pukul 14.58 waktu Indonesia Tengah. Terlihat jenazah almarhum Sinyo Hari Serundayang dibawa dengan menggunakan mobil Alphard berwarna hitam dengan nomor polisi B1 SHS. Sementara itu, jenazah almarhum Sinyo Hari Serundayang berada di dalam peti dibaluti dengan bendera merah putih di atasnya. Upacara persemayaman dan penghormatan kepada almarhum Sinyo Hari Serundayang dilakukan di depan lobi kantor Wali Kota Bitung yang sebelumnya direncanakan akan digelar di ruangan Balai Pertemuan Umum. Pemerintah Kota Bitung dalam hal ini Max Jelomban dan Wakil Wali Kota Bitung Maus Mantiri serta Sekda Audi Pangemanan dan unsur Porkopimda serta para tamu yang sudah bersiap menyambut kedatangan almarhum langsung memberikan penghormatan. Wali Kota Bitung Max Jelomban dalam sambutannya menyampaikan turut berduka cita atas berpulangnya almarhum Sinyo Hari Serundayang sebagai orang yang sangat berjasa bagi bangsa khususnya di Kota Bitung. Jasa dan pengabdian almarhum di Kota Bitung sangat besar. Berkatangan dingin beliau, Kota Bitung menorehkan banyak prestasi dan penghargaan. Perjuangan almarhum menjadikan Bitung sebagai kota madya dari kota administratif sangatlah besar. Berbagai pembangunan dilakukan sehingga menjadikan Bitung maju seperti saat ini. Lomban juga mengatakan berkat kerja dan karya almarhum, pemerintah Kota Bitung dan masyarakat bisa merasakan manfaat pembangunan yang dilakukan almarhum hingga saat ini. Seperti Stadion Dua Saudara, Terminal Tangkoko, Gedung DPRD, Kantor Wali Kota Bitung, Kompleks Perkantoran, duplikat Menara Eiffel, Gedung Gereja Sentrum, Masjid Agung, Monumen Trikora, bahkan pembangunan Jalan 46 yang saat ini sudah menjadi nama Jalan Serundayang. Tidak membuat Lomban mengatakan almarhum Sinyo Hari Serundayang juga banyak berjasa untuk bangsa dan negara sewaktu menjabat Dubes Filipina, di mana kata dia almarhum ikut terlibat dalam upaya memperjuangkan pembebasan warga Indonesia yang disandra Abu Sayyaf pada waktu itu. Bahkan Lomban menyatakan dengan rasa bangga atas perjuangan almarhum untuk masyarakat dan Kota Bitung, dirinya mengganti nama ruangan BPU Kantor Wali Kota Bitung dengan nama Dr. SH Serundayang. Kamis 18 Februari 2021 dimulai. Lomban atas nama pemerintah Kota Bitung dan masyarakat mengucapkan turut berduka cita dan terima kasih atas dedikasi almarhum yang sudah berjuang untuk Kota Bitung tercinta. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Nyonya Dece Serundayang Laut Tangguhut bersama anak-anak dan cucu-cucu keluarga besar Serundayang Laut Tangguhut yang sedang memperdukan. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bitung, Wakil Wali Kota bersama Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bitung, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bitung, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama kita patut mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan tuntunannya kepada kita, sehingga memungkinkan kita semua boleh ada hingga hari ini untuk melaksanakan tugas dan pengabdian kita. Bahkan kita yakini bahwa hanya oleh rencana Tuhan maka kita semua boleh berkumpul di tempat ini untuk memberikan penghormatan terakhir kepada putra terbaik bangsa, kebanggaan kita semua, Dr. Sinyo Hari Serundayang. Selaku Wali Kota Bitung dan atas nama pribadi bersama keluarga Lomban Rawu serta keluarga besar pemerintah dan masyarakat Kota Bitung,
saya menyatakan turut berduka yang sedalam-dalamnya dan turut sepenanggungan dengan keluarga Sarundayang Lautan Luhur. Tuhan akan menghibur dan memberikan kekuatan kepada keluarga besar Sarundayang Lautan Luhur. Hadirin keluarga yang saya sangat hormati, sejak tanggal 13 Februari 2021, bendera merah putih dikibarkan setengah tiang di kota ini, bahkan di Sulawesi Utara. Duka mendalam kita rasakan atas berpulangnya Dr. Sinyo Hari Sarundayang, sosok yang sangat berjasa bagi kota ini, daerah Sulawesi Utara, bahkan bangsa Indonesia. Dalam momentum ini, kita kembali mengenang jasa dan pengabdian beliau, khususnya di Kota Bitung tercinta, yang diawali pada 10 Januari 1986, ketika beliau yang kala itu menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, kemudian dilantik sebagai Wali Kota Administratif yang ketiga, menggantikan Dr. Anders KLZ. Dengan gigi beliau berjuang membangun kota ini. Tangan dinginnya berhasil melukiskan ini dari kota ini. Tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi beliau juga menanamkan rasa persatuan dan kesatuan dalam hidup masyarakat. Seperti hadirnya terminal Mapalus, AMI Bitung, serta resort-resort dalam rangka mempersiapkan Bitung sebagai kota pariwisata, yang lahir dari bentuk kerjasama pemerintah masyarakat di kota ini. Tidak berhenti di situ saja, daya juang SKS terbukti mampu mendapatkan anggaran dari provinsi dan pemerintah pusat, serta donasi dari luar negeri, sehingga berbagai pembangunan dapat terlaksana di kota itu. Seperti dibangunnya kantor DPRD sebagai salah satu syarat yang mutlak menuju kota Madia pada saat itu. Kemudian adanya pelabuhan, pembangunan jalan Bitung, pembukaan jalan-jalan dan pelebaran jalan serta pengaspalan, hingga pembangunan pelabuhan Bitung menjadi seperti yang sekarang. Kondisi ini mengantarkan Bitung sebagai kota administratif akhirnya resmi menjadi kota Madia daerah tingkat 2 yang otonom dan yang pertama di Indonesia. Ketika Bitung dalam Undang-Undang 57, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 tentang pemerintahan daerah, untuk memekarkan satu wilayah harus melalui proses administratif. Dan Bitung adalah kota yang pertama di Indonesia yang dijadikan sebagai kota Madia yang pertama di Indonesia. Dan sejarah kembali tercatat dengan indah kota Bitung, di mana Mendagri Jenderal TNI Rudini atas nama Presiden meresmikan kota Madia Bitung, didampingi Gubernur C.J. Rantung pada tanggal 10 Oktober 1990, sekaligus melantik Sinyo Hari Sarundayang sebagai wali kota Madia Bitung yang pertama, yang kemudian menjalankan tugasnya selama 14 tahun, 3 bulan, 6 jam, 40 menit, sebagaimana catatan Bung Leonardo Marsoga. Dalam rentang waktu itu, SHS telah menjulak Bitung sebagai daerah pesisir nelayan menjadi wilayah industri. Kerja dan karyanya masih bisa kita lihat, bahkan rasakan manfaatnya hingga saat ini. Seperti Stadion Dua Saudara, Terminal Tangkoko, Gedung DPRD, Kantor Wali Kota Bitung, bersama kompleks perkantoran, duplikat Menara Eiffel, Gedung Gereja Sentrum, Masjid Agung, di mana beliau sendiri yang menjadi ketua panitia, Monumen Trikora, bahkan Jalan 46 yang berubah namanya menjadi Jalan Sarundayang pada tahun 2007. Untuk bidang kerjasama luar negeri, SHS telah menutup pengabdiannya sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Republik Filipina, merangkap Kepulauan Marshall dan Kepulauan Palau. Ternyata telah merintis jejaknya sewaktu menjabat wali kota Bitung, yakni menjalani kerjasama sister city antara kota Bitung dan Davao City,
dengan wali kota Rodrigo Duterte yang sekarang ini menjadi Presiden Filipina. Dan sebagai penanda kerjasama kota kembar, di Bitung dibangun monumen pahlawan Filipina Jose Rizal, tepatnya ada di Kelurahan Mandiri. Sementara di kota Davao dibangun monumen Sam Ratulangi. Kebanggaan ini semakin melengkapi sejarah pengabdian SHS karena sewaktu menjalani tugas sebagai duta besar di Filipina, beliau juga berjasa terhadap upaya pembebasan warga Indonesia yang disandra oleh kelompok Abu Sayyaf. Hadirin yang saya hormati, tidak cukup kata melukiskan kebanggaan kami terhadap karya-karya Sinyo Hari Sarundayang untuk kota Bitung yang tercinta. Bahkan untuk daerah Sulawesi Utara, terlebih bagi bangsa dan negara. Olehnya sebagai bentuk kecintaan kami kepada almarhum, maka terhitung hari ini, Kamis 18 Februari 2021, Gedung BPU, Kantor Wali Kota Bitung, saya nyatakan secara resmi menjadi ruang Dr. SK Sarundayang. Sebagai surat keputusan Wali Kota nomor 18845/59/2021. Sebagai pemerintah dan masyarakat Kota Bitung, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Nyonya Deja Samurai Lautamu sebagai ketua tim penggerak PKK yang menjadi teladan dan kemudian menjadi contoh bagi tim penggerak PKK yang lain, tetapi juga sebagai ketua Dharma Wanita yang waktu itu belum menjadi Dharma Wanita Persatuan, menjadi contoh bagi daerah-daerah yang lain. Pembangunan yang sudah dan sedang berlangsung saat ini adalah rencana-rencana besar seperti kawasan ekonomi khusus Bitung Port, Pelabuhan Bitung, Tol Manado Bitung, Jembatan Bitung Lepe yang rencana dimulai tahun 2020 menurut Presiden Jokowi pada kedatangan beliau tahun 2019 yang lalu, tetapi ditunda karena situasi pandemi COVID-19. Demikian juga dengan rel kereta api Trans Sulawesi Bitung Makassar. Sehingga meskipun ada pepatah mengatakan setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya, namun bagi saya SHS dari masa ke masa. Namun kita sebagai umat ciptaan Tuhan, kita menyadari bahwa tidak ada yang abadi di dunia. Seperti yang beliau senantiasa sampaikan. Saya juga mengutip penyampaian Pak Duterte, Presiden Republik Filipina. Kepergian SHS meninggalkan kekosongan yang tidak dapat dipenuhi, bisa diisi. Namun ia akan hidup melalui warisan pengabdiannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan dengan penuh kebanggaan kami pemerintah dan masyarakat Kota Bitung memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada almarhum Bapak Dr. Sinyo Hari Sarundayang atas semua jasa dan pengabdian bagi Kota Bitung tercinta. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yang Maha Kuasa menjadi bagian dalam kehidupan keluarga besar Sarundayang Lautamun dan kami semua. Kita juga semua berdoa Tuhan kiranya mempersiapkan tempat yang layak bagi almarhum Dr. Sinyo Hari Sarundayang, dan kepada keluarga diberikan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa menerima ujian yang sedang dihadapi. Sekian dan terima kasih. Pak Tuhan Wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Dilanjutkan dengan penyerahan petikan surat keputusan Wali Kota Bitung kepada keluarga.
dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga oleh Wali Kota Bitung bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bitung, Wakil Wali Kota Bitung, dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bitung, Sekretaris Daerah Kota Bitung, dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Bitung. Tegak. Gerak. Pemilihan protokol ada foto bersama dengan keluarga. Usai disemayamkan, jenazah almarhum Sinyo Hari Serundayang bersama rombongan meninggalkan kantor Wali Kota Bitung. Terima kasih.